Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Najwa dari Prodi Tadris Biologi NIM 017. Di video kali ini saya akan membahas tentang firqah Mu'tazilah. Di antaranya dimulai dari sejarah munculnya Mu'tazilah, sekte-sekte, konsep ajaran, dan perbandingan dengan Aswajah. Nah, jadi Mu'tazilah ini tuh salah satu aliran teologi dalam Islam yang muncul pada abad kedua Hijriyah di kota Basrah maupun Irak. Jadi ini tuh aliran muncul pada masa seorang ulama tabi'in yang terkenal yang bernama Hasan al-Basri. Usul latar belakang munculnya Mu'tazilah ini tuh tadinya tuh karena adanya persoalan atau perdebatan tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar. Yaitu pada saat itu tuh terdapat dua pendapat yang sangat bertentangan ekstrim. Di antaranya itu pendapat kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Nah, jadi kelompok aliran Khawarij itu kan berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu adalah seorang kafir dan harus keluar dari Islam. Nah, kelompok aliran Murji'ah itu kan juga ikut berpendapat, tetapi pendapatnya itu sangat bertentangan dengan aliran Khawarij. Dia itu berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tetap menjadi mukmin sepenuhnya dan dosa itu tidak mempengaruhi keimanannya. Nah, jadi seorang yang memiliki dosa besar itu tidak dikatakan dengan seorang kafir. Jadi itu memang saling bertentangan dengan aliran Khawarij. Nah, terus di tengah perdebatan kedua tersebut ada salah satu murid Hasan al-Basri juga yang bernama Wasil bin Atta. Dia pun menyampaikan sebuah pendapat yang berbeda dari keduanya. Jadi Wasil bin Atta ini tuh berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tidak dapat disebut seorang mukmin dan juga tidak disebut seorang kafir, tetapi dia itu berada di posisi keduanya, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Konsep ini dikenal dengan istilah al-manzilah baina al-manzilatain. Jadi itu artinya posisi di antara dua posisi atau di tengah-tengah gitu. Terus setelah menyampaikan pendapatnya, Wasil bin Atta ini tuh langsung memisahkan diri dari majelis gurunya yang tadi. Dan terus dia tuh mulai mengajarkan pendapatnya sendiri kepada para pengikutnya gitu. Terus tuh setelah melihat peristiwa tersebut, Hasan al-Basri ini selaku gurunya, dia itu menyampaikan bahwa Wasil ini telah memisahkan diri dari kelompoknya. Terus dari peristiwa inilah muncul istilah Mu'tazilah yang berarti orang-orang yang memisahkan diri, seperti itu. Mu'tazilah itu bukan hanya satu kelompok yang sepenuhnya sama, tetapi juga ikut berkembang menjadi beberapa sekte. Perbedaan ini muncul karena perbedaan cara memahami ajaran Mu'tazilah itu sendiri, terutama tentang akal, keadilan Allah, dan kebebasan manusia. Sekte yang pertama itu tentunya adalah Wasiliyah. Kenapa? Karena Wasiliyah ini merupakan sekte pertama dan dasar munculnya Mu'tazilah, menjadikan fondasi utama bagi perkembangan pemikiran Mu'tazilah selanjutnya. Lalu pendirinya itu adalah Wasil bin Atta. Nah, terus Wasiliyah ini mengajarkan konsep al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu posisi di antara mukmin dan kafir. Nah, menurut mereka, orang Islam yang melakukan dosa besar itu tidak disebut dengan mukmin, tetapi juga tidak disebut dengan kafir. Mereka itu berbeda di posisi tengah, berada di posisi tengah. Hal ini menekankan bahwa akal manusia mampu mengetahui kebenaran dan keburukan. Jadi Wasiliyah ini juga menolak sifat-sifat Allah yang dianggap menyerupai makhluknya supaya untuk menjaga kemurnian tauhid.
Yang kedua yaitu Hudzailiyah, pendirinya adalah Abu al-Hudzail al-Alab. Hudzailiyah itu menggambarkan ajaran Mu'tazilah secara lebih sistematis dan rasional, lebih menjelaskan konsep tauhid yang secara filosofis, yaitu Allah tidak memiliki sifat yang terpisah dari zatnya, dan menggunakan logika untuk membela ajaran Islam, dan menjelaskan konsep keadilan Allah, bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada manusia, terus akan menjadikan Mu'tazilah ini sebagai aliran teologi yang lebih ilmiah dan juga memperkuat penggunaan logika dalam teologi Islam. Yang ketiga itu ada Nazamiyah, pendirinya adalah Ibrahim An-Nazam. Pokok ajaran yang dianut itu sangat menekankan filsafat dan rasionalitas. Ini juga mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh dalam perbuatannya, dan juga menolak pandangan bahwa Allah itu menciptakan perbuatan manusia secara langsung, dan mengembangkan pikiran teologi dengan pendekatan filsafat Yunani. Nazamiyah ini juga sangat berperan penting dalam membawa Mu'tazilah menjadi lebih filosofis dan rasional. Tentunya memperluas metode berpikir Mu'tazilah menggunakan filsafat. Yang keempat ini adalah Jubaiyah, pendirinya adalah Abu Ali al-Jubai. Pokok ajaran yang dianut itu selalu menekankan konsep keadilan Allah, mengajarkan bahwa manusia itu selalu memiliki kehendak atau bebas. Terus Allah ini tidak memaksa manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Manusia itu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Jadi Jubaiyah itu sangat berperan penting untuk mengembangkan ajaran Mu'tazilah, terutama dalam konsep keadilan Allah dan tanggung jawab manusia. Terus yang terakhir itu ada Bahsyamiyah, pendirinya adalah Abu Hashim al-Jubai. Nah, pokok ajaran yang dianut itu merupakan kelanjutan dari Jubaiyah yang tadi, terus mengembangkan konsep tentang sifat-sifat Allah secara lebih rinci dan menjelaskan hubungan antara sifat Allah dan zatnya, dan juga untuk memperkuat ajaran Mu'tazilah secara teologis dan rasional. Tentunya ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi penyempurna ajaran Mu'tazilah, serta ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Mu'tazilah di masa selanjutnya. Untuk pembahasan kita di akhir itu ada konsep ajaran Mu'tazilah atau sering disebut dengan al-usul al-khamsah. Berikut adalah 5 konsep dasar ajaran Mu'tazilah yang disebut al-usul al-khamsah atau 5 prinsip utama, yaitu 1. At-tauhid atau keesaan Allah. Jadi prinsip ini itu menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak menyerupai makhluk apapun. Allah itu tidak memiliki sifat yang sama seperti manusia, sehingga keesaan dan kesempurnaan Allah itu harus benar-benar dijaga secara mutlak. Nah, terus yang kedua itu ada al-adl atau keadilan Allah. Jadi Mu'tazilah ini meyakini bahwa Allah Maha Adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Oleh karena itu, manusia ini memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Yang ketiga ada al-wa'd wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman Allah. Jadi prinsip ini tuh menjelaskan bahwa Allah pasti menepati janjinya, dan orang yang akan berbuat baik itu akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang selalu berbuat dosa itu pasti akan mendapatkan hukuman dengan sesuai perbuatannya. Nah, terus yang keempat itu ada al-manzilah baina al-manzilataini, yaitu posisi di antara dua posisi. Nah, jadi menurut Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar itu tidak disebut dengan mukmin, tetapi juga tidak disebut dengan kafir. Maka mereka itu berada di posisi tengah, yaitu di antara mukmin dan kafir.
Terus yang terakhir itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi prinsip ini tuh selalu mengajak bahwa setiap muslim itu wajib mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk demi menjaga moral dan kebaikan dalam bermasyarakat. Nah, jadi untuk kelima prinsip ini tuh selalu menunjukkan bahwa Mu'tazilah itu sangat menekankan keesaan Allah, keadilan, tanggung jawab manusia, kepastian balasan, serta kewajiban menjaga kebaikan. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.